Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, jawab salam dulu. Udah sah jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, akhirnya hari ini udah masuk Islam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apa namanya itu harapan terbesar pengen ngomong-ngomong sama Bang Juma. Iya. Ya, Pengen ketemu langsung dan ketemu langsung dengan Iya. Bang Juma karena Bang Juma yang mengantarkan hati kepada kebenaran. wah, kalau mengantarkan hati sih mungkin dari semua debat Islam sama Kristen saya lebih dominan itu ke Ahmad Dedat sama Zakir Naik. Oh ya awalnya. Iya, tapi setelah saya lihat debat-debat Islam Kristen di Indonesia ini, saya kayak Felix Siau, Pak Dondi, Bang Juma, terus Nababan. Kalau saya lebih favorit Nababan tuh. Ya, Ustaz Nababan. Iya. Tapi dari debat dia waktu udah lama sih saya tonton dari videonya. Itu sangat menakjubkan saya lihat dengan apa penyampaiannya, terus melawan debatnya itu, pertanyaan-pertanyaan dia itu banyak yang ibarat kata nih jawaban dari pihak lawan malah berbalik atau ya kebanyakan saya lihat malah terbawa emosi dan membuat nada jadi tinggi keras gitu. Jadi, dari situ saya bisa melihat orang pribadi saya, kalau orang tidak tahu menjawab apa-apa lagi, pasti dia membuat dengan keras supaya menundukkan lawannya. Ya. Tapi kalau orang yang bisa memahami emosi-emosi untuk menunjukkan bahwa aku benar, ya, padahal dia udah tidak mau kalah lagi dengan debatnya dan tidak mau merasa dia itu dipermalukan gitu. Padahal di situ kan namanya debat nggak ada yang dipermalukan. Istilahnya kebenarannya itu aja harus kita lihat. Tapi dari sisi debat itu yang saya lihat pihak itu lawan selalu membuat perlawanan dengan kekerasan nada suara gitu untuk menundukkan lawan. Padahal ya kalau yang punya pemikiran yang sehat dia pasti melihat jawaban yang diperlukan. Artinya gini, melepas segala atribut. Iya. Artinya gini ya. Saya nih kita tanya nih penguatan iman aja ini. Biasanya sering dengar dari Bible dan Al-Quran ya, di mana perdebatan antara Islam dan Kristen. Cuman penguatannya cuma satu. Al-Quran datang dari masa dahulu. Ya. Bible dari masa dahulu juga. Semua kitab Hindu juga dari masa dahulu. Kitab Buddha juga dari masa dahulu. Ya. Pertanyaannya, orang dahulu bisa memilih Tuhan. Pertanyaan kepada kita, kenapa kita nggak bisa memilih Tuhan? Iya. Maka berarti ini kan ada kitab suci nih. Iya. Dari masa dahulu semuanya. Iya. Dan di antara semua kitab suci, Abang telah meninggalkan Bible dan sekarang memilih Al-Quran. Iya. Kenapa harus Al-Quran? Karena di setiap ayat-ayat debat itu yang dikasih ayat-ayat ini untuk mempertanyakan lawan itu, kebenaran itu saya lihat ada di dalam Al-Quran. Kebenarannya itu dikonfirmasi karena orang yang Anda suka menang debat? Bukan. Atau karena setiap narasi daripada Al-Quran itu menunjukkan kepada sesuatu yang mampu dikatakan iya? Isi di dalam Al-Qurannya itu yang membuat saya setelah dijelaskan, mungkin sekarang saya tidak ingat itu yang istilahnya disampaikan. Tapi waktu saya menonton itu, saya menilai dan menjawab dalam diri, oh iya ini. Oke. Nah, sekarang kita asingkan semua agama. Menurut Abang Tuhan itu gimana? Coba abaikan dulu doktrin semuanya, mengosongkan jiwa. Menurut Abang, kalau pencipta ini ada, dia harus seperti apa? Angin. Angin? Ya. Gimana itu angin? Tidak terlihat tapi dirasakan. Tidak terlihat namun dirasakan? Iya. Angin itu dia punya keterbutuhan untuk dia mengisi dimensi, mengisi tempat. Iya. Kalau nggak ada tempat bisa ada angin? Nggak bisa. Berarti kalau segala sesuatu yang punya keterbutuhan,
Berarti sesuatu itu tidak bukan bisa Tuhan. disebut ya. Oh, berarti apakah Tuhan angin? bukan, tapi Berarti harus di atas angin. Ya. Apa? Dia pencipta segala keterbutuhan makhluk, tapi dia tidak membutuhkan. seperti kata Nababat zat ya, Bukan zat. bukan zat. Ketika Anda mengkonfirmasi tadi, Anda mengambil satu derajat tertinggi Iya, di balik apa yang Anda pandang hari ini. Meja kah, kursi kah, yang nggak mampu disebut Tuhan. Lalu Anda membayangkan satu hal yang mestinya dapat dirasakan, akan tetapi hal tersebut tidak mampu diwujudkan. Anda memikirkan angin. Iya. Cuman kita lupa satu hal. Kalau angin dia butuh, maka sifat butuh bukan sifat Tuhan. Maka nyatanya Allah itu adalah adalah zat ataupun hakikat penyedia segala keterbutuhan hingga dia terlepas daripada segala keterbutuhan. Dulu pernah belajar Tritunggal, tidak masuk akal saya. nggak masuk akal. Sekarang gini, Tuhan terlepas daripada segala keterbutuhan itu masuk akal atau enggak? Enggak. Nggak masuk akal. Oke. Sekarang gini, untuk abang bisa berada di tempat ini. Kalau nggak ada tempat bisa? Enggak. Oke. Segala sesuatu yang abang butuh, kira-kira Tuhan butuh nggak? Enggak. Karena kalau Tuhan butuh, maka Tuhan bertuhan. Iya. Yang nanya siapa yang nyediain ini? Abang yakin abang bisa berada di tempat ini itu karena kuasa Tuhan hari ini, ataupun karena abang yang mau? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Kenapa abang nggak jawab karena abang yang mau? Karena hati saya tergerak atas dorongan Tuhan. Gitu. Nah, karena hati tergerak di atas dorongan Tuhan. Sekarang gini, logikanya, kalau kita ingin mengatakan bahwa dunia ini terjadi secara kebetulan kayak tadi, abang datang ke sini karena ulah sendiri, berarti menunjukkan abang ini meyakini bahwa segala sesuatu mampu abang miliki. Islam mengajarkan tidak ada yang mampu dimiliki oleh makhluk kecuali di atas izin Allah Ta'ala. Iya. Kalau hidup punya abang, abang kalau mati bisa hidup lagi karena punya abang. Paham maksudnya? Iya, paham. Paham maksudnya? Paham. Islam mengajarkan Iya. dalam konsep la ma'bud illallah, tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah. Iya. La maujud illallah, dan tidak ada yang ada kecuali Allah. Untuk menunjukkan apa? Yang namanya ada itu memiliki. Iya. Kalau tidak memiliki maka tidak ada. Maka dikatakan setiap makhluk itu adalah miliknya Tuhan di dalam Islam. Kenapa? Karena nggak ada yang abang bisa miliki. Iya. Abang mengatakan abang memiliki tangan. Iya. Kalau Allah cabut abang bisa gerak nggak? Nikmat tangan ini. Enggak bisa lagi. Nggak bisa. Berarti milik Tuhan apa milik abang? Milik Allah. Milik Allah. Mana buktinya bahwa ini milik Allah? Buktinya ketika kalau ini milik kita, dilumpuhkan gerak lagi. Iya. Dilumpuhkan gerak lagi karena Nunggu milik lagi, kita. ya, nunggu lagi, dipotong, nunggu lagi. Ketika itu milik Tuhan, untuk menunjukkan apa? Kapanpun dia bisa lumpuhkan, kapanpun dia bisa gerakkan, kapanpun dia bisa matikan, kapanpun dia bisa hidupkan. Iya. Jadi Islam mengajarkan bagaimana pengembalian jiwa terhadap Tuhan. Itu Islam. Dah. Sekarang di balik hal itu, Tuhan penyedia segala keterbutuhan. Itulah alasan manusia Ada. memahami Tuhan. Paham? Artinya gini. Ini aku bisa mati dan gak bisa hidup lagi. Ini aku bisa lahir dan terpilih untuk lahir. Dan ini aku ditentukan pria, gak bisa jadi wanita. Maka pasti adanya penentu. Maka pasti adanya penyedia segala keterbutuhan. Iya. Maka saya tanya kepada abang. Jadi ini penonton mengajarkan tauhid. Ya, ini konsep di Islam. Bagaimana cara kita beribadah. Udah, kalau tadi Tritunggal bla 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 bla. Kalau ini simple. Saat kamu memikirkan segala sesuatu yang ditentukan, yang tak mampu dilekahi oleh makhluk, di situ makhluk memahami Tuhan. Contoh, abang jadi laki, bisa nggak pilih jadi cewek? Enggak Nggak kan bisa. ditentukan. Ditentukan. Iya. Udah. Padahal kalau kita ingin bertanya, kenapa abang harus abang? Kenapa saya harus saya? Kenapa kita nggak bertukar? Kenapa di hari ini abang itu bukan saya? Kenapa saya itu bukan abang? Untuk menunjukkan dia yang menentukan semua. Sudah ditentukan dari Sudah ditentukan olehnya. Itu untuk menunjukkan bahwa
Islam ini memahami Tuhan ketika dia tahu bahwa enggak mungkin ini terjadi dengan sendirinya. Iya, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Sekarang berbicara konsep. Kalau kita berbicara tentang siapa dia, Ya. siapa Tuhan itu, Ya. maka yang paling tepat menjelaskan Tuhan adalah yang paling masuk akal. Iya. Kenapa? Karena dia yang menciptakan akal. Iya. Mana mungkin informasi yang disampaikan olehnya menyalahi akal. Iya. Paham? Paham saya. Paham? Iya. Anda pun kalau bikin robot, Iya. ya, bikin robot ada tombol hijau dan tombol merah. Meskipun Anda tahu tombol merah ini bisa meledakkan robot dan tombol hijau menyalakan robot, Anda pasti tahu fungsinya. Iya. Untuk menyalakan Anda akan pencet tombol hijau, untuk menghancurkan akan pencet tombol merah. Iya. Artinya Anda penentunya. Iya. Anda penentunya. Nah, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang disediakan segala keterbutuhan. Iya. Nah, maka dia harus terlepas daripada segala keterbutuhan. Artinya, Islam itu mengajarkan segala sesuatu yang masuk akal. Nah, Paham. sekarang kenapa Tuhan mesti satu? Kalau dua bukan Tuhan lah. Kalau dua bukan Tuhan, kenapa? Ya berarti bukan dia Esa. Berarti Oh, itu konsep aja. Kadang Tuhan selama ini dua. enggak. Kenapa harus satu? Ya yang namanya Esa tunggal ya satu. Karena ketika kita memandang makhluk aja itu satu. Lalu bagaimana kita menyebut Tuhan dua? Abang di dunia ini ada nggak yang lain? Nggak ada ya. Ini berapa, Bang? Satu. Satu ya. Ini berapa, Bang? Jadi dua. Dua. Apakah ini adalah ini? Tadinya. Tadinya enggak sekarang. Apakah ini adalah ini? Enggak. Berarti ini apa? Satu. Satu. Jadi Ini satu. oh iya. Artinya mau bagaimanapun Anda buat, makhluk ini satu, diwakilkan oleh keesaan Tuhan. Dalam Islam mengajarkan konsep ahad dan mu'ahad. Ahad adalah Allah yang esa. Mu'ahad yang diesakan Allah karena dirinya yang esa. Jadi yang dibilang hari Ahad itu apa? Itu nama hari Ahad, hari pertama. Oh, bukan ini. Bukan konsep itu. Itu hari pertama. Oh, gitu. Paham di sini maksudnya? Oke, paham. Bahwa makhluk aja, coba abang cari yang dua, nggak ada. Ini rumput. Coba lihat rumput itu. Banyak dia kan? Iya. Kalau abang petik dua daunnya, apakah daun A adalah daun B? Iya. Coba abang petik 2 biji aja, tuh ada yang dekat. Coba petik 2 biji. 2 biji aja. Nah, udah belah dua. Nah, ini ada 2 daun. Iya. Ini apakah ini? Enggak. Berarti esa ya? Artinya esa itu satu. Satu. Nah, berarti saking hebatnya Allah, bahkan di antara dedaunan aja Allah buat esa di antara daun. Sama kayak tadi nih, ini banyak kita lihat. Hakikatnya rumput. Begitu kita cabut daunnya, yang satu esa. Kita cabut satu lagi, esa juga. Maka antara A dan B membedakan. Lalu bagaimana kita akan menyebut Tuhan itu dua? Sedangkan setiap makhluknya Allah bentuk esa. Nangkap di sini? Iya. Nah, makanya dalam Islam mengajarkan konsep akal. Dan konsep Tuhan di dalam Islam gini. Kalau anggaplah kita dalam masa mencari Tuhan di dunia ini, abaikanlah semua kitab suci karena datang dari masa dahulu. Dengan pemikiran, kalau orang terdahulu bisa membuat Tuhan, lalu kemudian dituliskan kepada kitab suci, kenapa kita hari ini tidak mencari Tuhan dan membuat kitab suci? Paham maksudnya? Paham? Benar kan? Segala kitab itu datang dari masa dahulu. Ya kan? Dan kita membaca sekarang. Abang membaca Bible, Yesus Tuhannya. Saya membaca Al-Quran, Allah Tuhannya. Orang Hindu membaca Weda, Brahman Tuhannya. Kenapa orang terdahulu bisa membuat kitab suci dan meyakini Tuhan? Kenapa kita tidak mencari Tuhan dan membuat kitab suci? Paham? Nah, sekarang saya tanya. Abaikan semuanya. Kita cari Tuhan. Kira-kira di muka bumi ini apa yang harus kita sembah? Kita abaikan dulu segala konsep. Tuhan adalah Allah, abaikan. Tuhan adalah Yesus, abaikan. Tuhan adalah Brahman, abaikan. Kira-kira apa yang akan kita sembah?
Oke, saya kasih opsi. Kita nyembah meja. Mau nggak abang? Mau? Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Kita nyembah matahari. Mau nggak abang? Karena apa yang Anda pandang di muka bumi ini, segalanya nggak pantas jadi Tuhan. Iya. Kan? Maka apa yang kita bayang? Pasti ada satu Tuhan yang jauh luar biasa daripada apa yang kupandang. Dan Al-Quran mengajarkan Tuhan itu apa? Laisa kamislihi syai'un. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya. Karena makhluk yang kau pandang tidak ada perwakilan dan kepantasan untuk jadi Tuhan. Paham? Jadi ibaratnya segala transisi kita, ketika orang menciptakan agama, Tuhan, tujuannya apa? Untuk meyakini Tuhan mudah. Apa itu Tuhan? Pencipta langit dan bumi. Mudah untuk diyakini. Tapi ketika Tuhan, namun ketika Tuhan memberikan perintah, ini yang berat. Makanya di Bible apa? Musa memberikan perintah. Yesus memberikan perintah. Namun kemudian ada pembatalan perintah. Ya kan? Sama seperti kaum Quraisy. Sama seperti orang-orang terdahulu yang menyembah berhala pada zaman Musa dalam versi Al-Quran. Bagaimana? Ketika mereka mendengarkan Musa memberitakan Tuhan, mereka percaya. Tapi ketika diberikan perintah kepada mereka, mereka ingkar. Artinya apa? Bagi mereka perintah itu adalah sesuatu yang memberatkan mereka. Dan larangan adalah sesuatu yang mereka suka. Sehingga wajar kan adanya terjadi pembatalan. Makanya dalam Al-Quran mereka menciptakan tandingan-tandingan Allah. Apa tandingan Allah? Ini Tuhan loh, sama seperti Allah. Tapi nggak ada perintah, nggak ada larangan. Ngapain kalian ikut para nabi? Ngapain kalian ikut Musa? Ngapain kalian ikut ini? Makanya jangan heran kenapa Al-Quran harus datang terakhir. Untuk ngasih tahu inilah kebebalan orang-orang terdahulu membuat tandingan Tuhan agar perintah dan larangan hilang. Sempurnakan. Nah itu makanya dia datang terakhir. Dengan Allah mempertontonkan ini penyelewengan manusia. Tanpa kusempurnakan dan kujaga, manusia akan terus menyelewengkanku. Ya, dengan mengatakan sesuatu yang tak kukatakan, dengan memerintahkan sesuatu yang tak kuperintahkan. Makanya kalau di dalam Bible jangan heran. Contoh hukum Taurat. Di mana Musa mengagungkan hukum Taurat. Maaf ya dia. Musa mengagungkan hukum Taurat, benar? Yesus sampai mengatakan berkali-kali tentang satu iota daripada hukum Taurat tidak akan pernah lenyap sebelum semuanya terlaksana. Selama langit dan bumi ada, maka hukum Taurat akan selalu berlaku, ya kan? Agar tapi kemudian apa? Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat dengan segala ketentuan. Soal iman Tuhan oke. Tapi soal perintah ini berat. Soal larangan ini berat. Padahal perintah dan larangan ini mewujudkan kecintaan jiwa terhadap Tuhan. Dan kepatuhan terhadap Tuhan. Dan itu takarannya. Saya tanya. Abang kalau berhenti di lampu merah tanpa ada peraturan lampu merah, kira-kira disebut taat nggak? Enggak. Harus ada peraturan. Abang nggak terobos lampu merah. Berhenti, abang pakai helm. Tapi nggak ada perintahnya. Disebut nggak itu taat? Enggak. Baru disebut taat, harus ada perintah yang dijalani, harus ada larangan dijauhkan. Makanya Islam adanya peraturan untuk Tuhan menilai ketaatan seorang hamba untuk diberikan hadiah terbesar, yaitu surga. Nah, itu segelintir kenapa alasan Anda harus memilih Islam. Nah, Kang. Oke, gitu aja. Itu sedikit ilmunya. Tentang Islam, bahwa biar kita paham konsepnya. Kenapa harus Allah Tuhannya? Sekarang yang terakhir, kenapa Allah nggak kelihatan? Kalau kelihatan, ya mungkin bisa jadi direkayasa dengan wujudnya itu apa gitu. Bukan. Karena batasan. Dia menciptakan makhluknya berbatas. Maka kalau dia juga berbatas, dia akan menanyakan sebagai Tuhan, siapa yang memberi aku batas? Maka Tuhan akan terus bertuhan, maka setiap Tuhan akan terus bertuhan, Tuhan akan terus bertuhan, karena semua Tuhan punya batas. Sedangkan dia penyedia batas. Paham maksud saya? Contoh, abang mampu terlihat, kalau ada batasan, mohon maaf, ini ada kirinya, ada kanannya. Nah,
Kalau abang tiada batas, kira-kira mata bisa menangkap nggak? Enggak kan? Nggak bisa. Oke. Sekarang abang terbatasi dari atas dan bawah. Kalau saya lihat abang dekat, jauh, Nah, dari samping, iya. dari belakang, dari depan. Sedangkan dia Tuhan yang menciptakan semua itu. Kira-kira dia butuh nggak? Enggak. Oke. Kalau dia tampakkan diri yang tanpa batasan, tidak ada jarak dekat dan jauh, kiri dan kanan, atas dan bawah, kira-kira meledak nggak mata kita? Iya. Meledak nggak mata kita? Meledak. Karena mata ini mengarah ketika Iya. melihat. Ya kan? Oke. Tapi Tuhan tidak butuh kiri dan kanan, atas dan bawah karena dia penyedianya. Maka dalam Islam mengajarkan, segala sesuatu yang melemahkanmu karena engkau butuh, maka dia haram untuk membutuhkan. Karena dia penyedianya. Iya, iya. Maka keindahan Tuhan diceritakan di dalam Al-Qiyamah, keindahan tertinggi daripada seorang hamba, yaitu melihat Tuhannya. Kapan? Di hari akhirat. Ketika Anda akan menyaksikan Allah Ta'ala, yang Allah, semua akan lihat Tuhan. Dan ketika melihat Tuhan, Allah yang tiada batas. Yang saya bilang tadi. Maka ketika Allah izinkan kelemahan tubuh Anda menyaksikan Allah, di situ Anda akan tercengang dengan keindahannya yang tiada batas. Nah, itu alasannya nggak diperlihatkan karena kelemahan jiwa. Kalau Allah tunjukkan sekarang, maka binasalah Anda karena memang nggak sanggup beradaptasi. Bagaimana mata yang melihat sesuatu yang terbatas dipaksa melihat sesuatu yang tak terbatas? Nah, maka setiap yang punya batasan itu mewakili kelemahan. Maka setiap Tuhan yang kalau dideskripsikan punya batasan, maka itulah kelemahannya. Maka apakah pantas lemah pada Tuhan? Kalau kita sebenarnya harus lemah di mata Tuhan. Enggak, apakah ada kepantasan Tuhan itu lemah? Enggak ada. Maka konsepsi Tuhan harus lebih tinggi. kekuasaan Dan segalanya. Yang Gitu. disebut maha ya. Nah, itulah arti maha. Iya. Nah, gitu pemahamannya. Jangan begitu masuk Islam nggak ada pengetahuan sama sekali tentang Allah. Iya. Nah, itu adalah pengetahuan untuk pengenalan pertama. Sehebat apa Tuhan di dalam Islam. Di mana konsepnya itu adalah konsep tertinggi. Nah, yang nggak mampu dijangkau akan segala keindahannya. Karena yang mampu dijangkau adalah makhluk ciptaannya. Yang dibuat sengaja ada jangkauan terhadap dirinya. Oke? Siap. Oke, makasih banyak. Sedikit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.